Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin di seluruh penjuru tanah air dan dimanapun berada, kali ini kita akan membahas sepintas untuk melihat firman Allah, ayat yang kelihatannya ada kesamaan dan hampir dikatakan sepertinya berulang kalau dilihat oleh orang awam. Tapi sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran seperti ini bisa kita lihat dari penggunaan bahasa. Dari situ kita akan memahami bahwa sesungguhnya firman Allah itu meskipun kelihatannya mirip, berulang, sama, tapi sesungguhnya mengandung makna yang jauh berbeda yang menginformasikan hal-hal yang sangat penting bagi kita. Sebagai contoh misalnya di dalam surah Shad ayat 71 Allah berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min tin." Ya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Inni khaliqum basyar." Saya menjadikan basyar manusia dari tanah. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Tuhanmu berfirman, berkata kepada para malaikat, saya menjadikan di bumi ini ada khalifah. Nah, hadirin sekalian, kita akan coba lihat apa kata yang digunakan dalam surah Shad ayat 71. Yang pertama, di dalam ayat itu Allah menggunakan kata khaliqun. Artinya, kalau kata khaliq ini dari kata khalaqa, itu digunakan di dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa Allah hebat di dalam penciptaannya itu. Jadi yang ditonjolkan di sini adalah kehebatan Allah menciptakan manusia dari tanah. Ya, dari sesuatu yang sebenarnya untuk diciptakan dari itu sesuatu yang maha besar, maha hebat ya. Ini yang ingin ditunjukkan Allah. Yang kedua, dalam surah Shad ini juga Allah mengatakan basyar. Ya, dia menciptakan manusia dengan menggunakan kata basyar. Karena nanti ada kata insan, ada kata nas, ada kata ins, ada kata bani Adam, itu semuanya berbeda maknanya. Nah, basyar ini Allah menekankan betapa manusia yang akan diciptakan itu secara fisiknya, secara biologisnya itu ahsanu taqwim, sebaik-baik ciptaan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Baru yang ketiga, min tin. Surah 71 ini menginformasikan juga bahwa asal usul penciptaan atau bahan penciptaan manusia yang akan diciptakan itu dari tanah. Karena sebelumnya ada makhluk yang diciptakan dari api dan dari cahaya. Ya. Malaikat dari cahaya, jin dari api. Ya. Nah, kemudian ada itu tiga hal itu yang ditekankan dalam surah 171 itu. Kehebatan Allah, penciptaan manusia yang terbaik biologisnya, fisiknya, kemudian asal usul penciptaan. Nah, surah Al-Baqarah ayat 30 meskipun kelihatannya mirip ketika Allah berfirman kepada malaikat, tetapi di sini yang digunakan ini ja'ilum fil ardi. Bahwa kata yang digunakan ja'il, isim fa'il dari kata ja'ala, menjadikan. Kalau kata ja'ala digunakan di dalam Al-Quran, itu kita ketahui adalah dalam konteks kemanfaatan. Ya, jadi Allah mengatakannya ini dalam rangka bahwa Allah akan menciptakan manusia yang banyak manfaatnya mengelola dunia ini. Jadi makanya kita di dunia ini harus bermanfaat, karena tujuan penciptaan pun adalah juga di samping mengabdi adalah kemanfaatan. Baru yang kedua kata fil ardi, tempat tugas daripada manusia yang akan diciptakan ini adalah di bumi, karena ada makhluk yang lain yang tugasnya tidak di bumi. Ada juga tugasnya di langit. Kemudian yang ketiga khalifah di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ini fungsinya itu adalah untuk mengurusi, untuk menjadi pemimpin, untuk
menjadi hal-hal yang mengatur kehidupan dunia ini. Jadi dari sini dapat kita lihat bahwa surah Shad 71 dan surah Al-Baqarah 30 meskipun kelihatannya sama, ketika seseorang memperhatikan hal itu dari sudut penggunaan bahasa akan ditemukan perbedaan informasi, penekanan yang luar biasa bedanya antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi dari kedua ayat ini meskipun kemiripannya sama, tapi kita mendapat pelajaran bahwa Allah itu maha hebat dalam menciptakan khalik. Kemudian kita ini adalah makhluk yang sempurna secara fisik. Gunakanlah fisik yang sempurna itu untuk pengabdian kepada masyarakat, mengabdi kepada Allah. Kita ini dari tanah, tidak hanya pala hebat ya. Jadi jangan sombong. Kemudian kita ini harus bermanfaat, ja'ilum fil ardi, karena ja'ala itu untuk kemanfaatan. Kemudian kita ini di bumi, ya rendah hatilah. Kemudian kita ini khalifah, mengurusi kehidupan manusia, masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Dengan memahami kedua ayat ini, di samping perbedaannya dan maknanya, penekanannya, kita bisa memberi pelajaran kepada kita agar kita memahami semua hal yang disampaikan Allah itu agar kita benar-benar bisa bermanfaat dalam kehidupan sementara ini dan juga kehidupan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.